Ustaz, eh, yang tadi kisah yang Ustaz sampaikan bagaimana orang-orang terdahulu itu begitu memuliakan ibunya ya Ustaz ya, ayahnya juga gitu. Nah kalau ada dua sih yang saya mau tanyakan. Yang pertama mungkin kalau ibu atau ayah kita mungkin memang ada beberapa makanan nih yang memang tidak diperbolehkan Ustaz. Cuman maksa tuh minta sama kita. Nah kita juga bingung Ustaz. Kadang-kadang kita udah menyampaikan dan untuk maksudnya udah diskusi sama dokter juga, udah kita bawa dokter juga, tapi ibu tetap bersikeras misalnya Ustaz. Nah ini yang sangat bingung, itu yang pertama Ustaz. Terus kedua, kalau sikap memuliakan orang tua itu apakah memang benar-benar kita tunduk patuh dan ini gimana Ustaz ya? Mungkin agak susah untuk bercanda mungkin gitu, karena terkadang memang ada beberapa kita itu memang saking dekatnya sama orang tua, misalnya sama bapak gitu Ustaz ya, kita benar-benar bercanda itu udah kayak bercanda teman Ustaz. Itu apakah jadi enggak menghormati atau memuliakan orang tua Ustaz? Baik saja Ustaz, terima kasih. Ya Allah zikir khair insyaAllah. Saya mulai dengan yang pertama dulu. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai semua manusia, silahkan berpetualang di muka bumi berlebaran untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pokok. Yang paling pokok makan. Kalau sudah dapat rezekinya, cari makanan dengan cara yang halal. Kemudian dapatkan yang kualitasnya baik untuk tubuh. Ya, yang menyehatkan. Thayyib itu adalah baik secara fisik. Jadi kalau orang Arab misalnya ditanya kaifa halak, dia jawab alhamdulillah thayyib. Artinya fisiknya bagus, sehat. Makanya satu ayat itu dipakai dalam kehidupan, kita itu cenderung jadi muslim yang kuat, sehat. Nabi lebih mencintai orang beriman yang kuat, kan? Salah satunya apa? Kalau mengonsumsi makanan, nggak semua yang disukai itu harus dikonsumsi sepanjang tidak menyehatkan untuk dirinya. Itu prinsip yang pertama. Nah tentu kaitan dengan kasus ini, gimana kalau orang tua punya selera, kata dokter kurang baik. Ya, sementara kita mesti patuh pada orang tua. Ini terjebak di dilema di antara dua cinta. Cinta untuk menyehatkan, cinta yang harus patuh pada orang tua. Maka kita mencari jalan tengah. Ya. Apa jalan tengahnya? Pertama, kalau tak mungkin kita sampaikan secara pribadi, cari orang yang bisa didengar. Biasanya ada dari sekian banyak orang berinteraksi itu, ada ya sosok-sosok tertentu yang kalau bicara langsung diikuti. Ya. Ada beberapa datang pada saya, Ustaz, ini ibu saya, susah saya ingatkan. Tapi kalau Ustaz yang bilang, cepat langsung diikuti. Ada yang begitu tuh. Ya? Maka cari sosok-sosok tertentu yang ketika menyampaikan itu, sampai kepada jiwanya, tersentuh dalam hatinya, lalu kemudian dengan itu bisa mendengar jalan-jalan kebaikan itu. Kalau belum ditemukan, maka Quran surah ke-16, ayat 125. Ini indah sekali kalimatnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah, arahkanlah orang-orang yang berinteraksi dengan kita itu ke jalan-jalan petunjuk Rabbmu. Tadi mencari makanan yang menyehatkan, jalan petunjuk Allah. Pertama kali itu bukan dengan nasihat. Nasihat itu nomor 2. Ingat ya? Bukan dengan nasihat, bukan dengan ngasih tahu mah kata dokter begini, itu nomor 2. Nomor satunya hikmah. Hikmah itu singkatnya begini. Paling singkatnya adalah kalau dikaitkan dengan ucapan, segala yang terungkap di lisan yang disampaikan dari hati yang paling dalam sehingga sampai di kolbu penerimanya dengan penuh rasa kasih dan kemuliaan. Artinya kalau kita ingin mengungkapkan dengan hikmah, sentuh kolbunya, masuk lewat kolbu. Ma, terima kasih, Masya Allah, sampai hari ini semua yang pernah mama, papa lakukan itu membuat saya lebih baik, lebih terasa nyaman, nggak bisa mengungkapkan apapun. Ya, selain rasa syukur kepada Allah, terima kasih kepada mama dan papa, sentuh dulu kolbunya, masuk. Dan dengan itu selalu, misalnya kalau saya adik menginginkan yang terbaik untuk mama, ya kadang mendoakan di malam hari, ya, kadang melakukan ini dan itu, dan menginginkan mama tetap sehat, tetap baik. Kalau ada yang kurang-kurang, mohon bisa sekiranya dikoreksi, diingatkan, minta maaf. Kalau sudah masuk, sudah pelan-pelan, mah, saya ingin selalu melihat mama sehat, papa sehat, baik.
boleh nggak sekiranya makanan yang disukai itu tetap dikonsumsi, tapi kita atur dulu, bisa nggak? Ya, mau nemanin, mau ini. Ketika sudah masuk dengan bahasa hikmah yang baik tadi, hati sudah mulai masuk, minimal, walaupun saat itu ada penolakan ringan, tapi kalau sudah masuk ke hati akan terbawa ke pikiran. Minta, tapi bisa jadi nggak dimakan. Ya. Minta, tapi bisa jadi nggak dimakan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang sudah masuk ke dalam kolbunya duluan. Nanti lama-lama bisa beralih. Ya. Nah, kalau sudah masuk ke dalam kalbu, sisi-sisi yang lain bisa masuk dengan candaan. Ya, misalnya saya pengennya apel. Ini ada loh jeruk yang rasa apel. Tapi sudah masuk ke kalbu. Kenapa? Karena kalau sesuatu sudah masuk ke dalam jiwa dan terbawa, itu penyesuaiannya lebih mudah dibandingkan masuk ke pikiran. Pikiran itu tempat mengkonstruksikan segala hal dengan logika dan nalar. Karena itu kalau mau dimasukkan ke pikiran, arahnya nanti jadi berdebat. Gak apa-apa kok begini dokter, begini, begitu. Tidak. Kalau sudah buntu dalam pikiran, gunakan mata hati untuk berbicara. Jelas ya? Satu, cari sosok yang bisa menjadi jalan tengah. Yang kedua, masuk dengan bahasa hati yang penuh dengan kasih sayang. Yang dengan itu tertanam kuat dalam jiwa ya, ibunda atau ayahanda yang menerima. Sehingga terlahir suasana-suasana yang cair untuk didengarkan. Wah, dan itu nggak boleh bosan. Ya. Yang ketiga, doa. Ini saya ijazahkan dari Al-Quran ya. Kalau kita berhadapan dengan orang yang keras. Keras itu bisa prinsip, bisa kukuh dalam pendirian, bisa juga tegas dalam bersikap, atau maaf, agak sedikit mengkhawatirkan atau ada ancaman yang mungkin diterima. Maka di Al-Quran itu diajarkan doa singkat, kita hafal insya Allah ya. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan yafqahu. Nah, itu doa baca dengan penuh kekuatan, keimanan dalam tahajud tengah malam. Besok mau bertemu pimpinan kelihatannya agak beda sikapnya dan sebagainya, baca. Boleh kita minta itu. Ya, mau bertemu ayah atau ibu yang kekeh pada satu hal, bacakan itu, minta supaya dilunakkan hatinya. Rabbi syrahli sadri, ya Allah mohon lapangkan jiwaku, hatiku. Maksud yang pertama apa? Kalau menolak, kalau kemudian maaf ada kata-kata yang keluar tidak menyenangkan karena hatinya sudah lapang, maka keterimanya lebih mudah. Ya? Wa yassir li amri. Ya. Kemudian ringankan urusanku. Wahlul uqdatan min lisani, lancarkan lisanku untuk bertutur dalam kemuliaan. Yafqahu qauli, yang memahamkan dia dengan apa yang akan aku sampaikan. Gitu ya. 3 sudah saya ajarkan. Yang terakhir tentang canda dengan orang tua. Canda itu sesuatu yang disunahkan di dalam keluarga. Ada canda suami dengan istri. Ya, Rasulullah SAW itu dengan semua istrinya itu ada canda. Ya, ada canda. Dengan Sayyidah Aisyah bercanda. Ya, dengan Sayyidah Khadijah candanya banyak yang haru. Ya, dan dengan ada satu yang paling menarik ya. Beliau itu punya istri, Masya Allah, Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, Suaidah binti Zam'ah, itu sepuh usianya, tapi dalam sepuh pun tidak luput dalam canda. Jadi sedang bikin tepung, adonan, itu Nabi datang, ya dalam riwayat disebutkan, ngambil, dicolek itu sebagian adonan tepung itu, kemudian di keningnya diberikan begini gitu. Lalu tertawa berdua itu. Ya, tertawa. Jadi canda di keluarga itu ada suami dengan istri, orang tua dengan anak, ya kan? Kakek dengan cucu. Ada. Kakek dengan cucu, dan itu batas-batasnya disebutkan. Kalau anak masih belum nalar, belum matang, belum baligh, maka candanya seakan tidak ada batas. Candanya sifatnya membahagiakan. Gimana caranya anak itu bahagia? Masih ingat Al Hasan dan Al Husain, cucunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi sedang sujud, apa yang dilakukan? Naik ke atas pundaknya kan, ke punggungnya. Itu kan sedang bercanda kata anak itu, karena belum matang. Kalau saya sujud Mas Wisnu naik, baru saya tegur. Ya? Tapi kalau Adam, Hawa atau adiknya yang masih kecil naik, nggak usah ditegur. Memang belum berpikir dengan jernih, belum matang nalarnya, belum matang akalnya. Maka nggak ada batas di situ, silahkan bercanda. Tapi kalau sudah akalnya sudah tumbuh, ya, sudah balik, sudah matang dalam berpikir, maka ikatlah canda itu sesuai dengan kadar-kadar berpikirnya. Jangan melampaui itu sehingga dia merasa tidak ada batas di dalamnya dan runtuhlah nilai-nilai kehormatan di dalamnya. Baik, mari kita sebutkan beberapa yang terkait dengan canda yang penuh hikmah. Kita ambil misalnya kisah Luqman.
Ya, Luqman. Luqman itu di Quran surah 31. Itu orang Sudan. Ahli hikmah. Ya, kemudian tampilan fisiknya bagi manusia tidak ideal. Tapi penduduk langit sangat memujinya. Allah memuliakan sampai satu nama surah melekat kepadanya. Luqman dianugerahi hikmah. Hikmah itu puncak ilmu tertinggi. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Itu kalau ngajak canda dengan anaknya, kadang-kadang candanya dibawa menyaksikan fenomena hidup. Yang paling viral, Luqman anak bawa keledai ke pasar. Sangat viral. Pertama mereka berdua naik keledai. Terus lihat komen. Ya kan? Nah, sekarang kan musimnya pakai digital ya. Begitu lewat banyak dislike-nya, like-nya nggak ada. Itu terus komen. Lewat ini katanya anak dengan ayah kok keji gitu ya. Tega naikin keledai diberikan beban yang melebihi batasnya. Akhirnya apa? Mendengar itu Luqman turun, anak naik. Begitu lewat lagi orang komen lagi. Ini anak gak bakti sama orang tua. Bapaknya suruh jalan, anaknya naik keledai. Gak enak kemudian anak turun, bapak naik. Komen lagi yang lain. Ini bapak gak sayang anak, anak suruh jalan, bapaknya naik keledai. Akhirnya apa yang terjadi? Keduanya memutuskan gak usah dinaikin. Begitu gak dinaikin, masih dikomen juga. Itu dua orang bodoh katanya, ada keledai gak dinaikin. Apa yang terjadi? Keduanya lantas tersenyum. Lalu Luqman mengatakan kepada anaknya, beginilah nak, kalau kita selalu ingin memuaskan orang lain, tidak akan pernah tercapai. Maka kalau sudah punya prinsip dalam kehidupan, tidak usah banyak didengarkan komentar-komentar yang lainnya, karena itu hanya akan meruntuhkan prinsip kebaikan yang telah kita miliki. Satu. Mungkin ini kurang viral kisahnya, tapi sangat bagus juga. Dikisahkan ada seorang yang tengah makan dengan cucunya dua, makannya makan kurma. Begitu sedang makan, cucunya iseng. Ini sudah mulai mau matang usianya. Jadi biji-biji yang dimakan itu dikumpulkan di depan kakeknya. Ya, dikumpulkan di depan kakeknya. Begitu selesai makan, kata cucunya, kakek rakus ya. Emang kenapa cu? Makannya banyak sekali. Loh dari mana taunya? Itu banyak bijinya paling banyak katanya. Kata kakeknya apa? Kamu yang paling rakus. Kok bisa kayak kamu makan kurma dengan biji-bijinya deh? Sampai nggak ada satu pun yang tersisa, ya kan? Nah itu canda yang sifatnya menaikkan daya nalar, akal, kekuatan. Biasa, canda masih ada. Nah, jangan sampai melewati batas. Ya, misalnya sama ayah minta candanya bikin prank-prankan yang bisa meruntuhkan kehormatan, kan? Ya, atau misalnya minta olahraga tapi disediakan sepeda cucu suruh muter komplek, nah, hanya sekedar bikin konten dan sebagainya. Udah jangan, nggak boleh. Ya nggak boleh yang seperti itu, jelas ya. Dan setiap kita pasti punya tahu batasan-batasannya. Ingat, prinsipnya yang meruntuhkan kehormatan, yang di luar batas kewajaran itu diabaikan. Termasuk sekarang musim konten ya. Jangan jadikan orang tua sebagai objek konten. Awas hati-hati. Jangan jadikan orang tua sebagai objek konten sepanjang itu tidak mengedukasi. Kalau ada ilmunya yang di-share, silahkan. Tapi kalau hanya menjadikan orang tua sebagai target orang lain, mengamati, menertawakan bahkan, apa nggak malu orang tua kita yang tertawakan? Atau bahkan diberikan komentar-komentar yang tidak layak, maka sebaiknya jangan dilakukan. Kecuali kalau kita ingin share tentang nilai-nilai kemuliaan, ada orang baik, orang tuanya sering dicari, kemudian ingin di-share bagaimana merawat anaknya, atau share tentang hal-hal kebaikan, silahkan. Tapi menjadikan orang tua sebagai objek yang kemudian disoroti, dikomentari pada hal-hal yang tidak layak ditampilkan, saya sarankan jangan lakukan. Sungguh kemuliaan orang tua lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan rupiah-rupiah yang dihasilkan itu, dan tidak berkah. Mohon maaf kalau kalimat ini kurang menyenangkan, tapi itu harus disampaikan.